Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas ya, suaranya jelas? Sudah jelas. Ya, oke. Eh, berarti hari ini kita bahas area of non-right triangle ya. Ya. Ya, oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih beberapa pemahaman teorinya dulu ya. Nah, oke. Jadi kalau yang mencari luas daerah segitiga itu sebenarnya atau mencari luas area segitiga itu ada kita bisa bedakan yang segitiga yang siku-siku dan segitiga non siku-siku ya. Ya. Jadi triangle itu terbagi dua dasarnya. Jadi area of jadi ada untuk yang right triangle ya. Ada yang non right triangle. Ya. Nah, untuk yang right triangle itu jelas ya. Jadi kalau untuk yang segitiga siku-siku ya atau right triangle itu ini udah jelas sekali bahwa kalau kita punya segitiga ya dan salah satu sudutnya itu adalah sudut siku-siku ya misalkan ini, maka otomatis luas dari ini atau saya kasih simbol ABC ya, segitiga ABC itu bahwa itu sama saja dengan kalau ini kita misalkan sebagai alas ya atau biasa disebut sebagai base dan ini adalah Baik. tinggi atau height ya, itu adalah sama dengan setengah dari ini H misalkan dan ini adalah B, sisi alas dikali dengan sisi tinggi ya. Ya. Itu salah satu sudutnya adalah sudut berpenyiku. Nah sekarang bagaimana kalau segitiga sebarang, artinya sudutnya tidak ada salah satu sudut dari ketiga sudut segitiga tersebut adalah merupakan siku-siku ya. Ya. Kalau kasusnya dia segitiga sebarang ya untuk non right triangle ya, untuk non right triangle, misalkan kita punya sebarang segitiga, anggaplah seperti ini ya. Ya otomatis kan untuk yang segitiga seperti ini kita tidak bisa menentukan yang mana sebagai alasnya, yang mana sebagai tingginya. Ya. Nah ini tidak jelas ya. Jadi misalkan kita kasih simbol bahwa sudut A itu, anggaplah di sini adalah besar sudutnya ini adalah sebesar alfa, kemudian di sini adalah besar sudutnya adalah beta, kemudian besar sudutnya adalah gamma. Nah tentunya untuk panjang sisinya, anggaplah panjang sisi di depan sudut B itu adalah B, kemudian di depan sudut A itu adalah panjangnya adalah A, dan di depan sudut itu adalah C misalkan. Maka sebenarnya untuk menentukan luas dari segitiga yang seperti ini, itu bisa kita memanfaatkan trigonometri dengan melibatkan perkalian sudut sinus ya. Jadi kalau Oh, berarti ini yang nanti setengah dikali alas kali tinggi kali sin angle-nya gitu ya? bukan alas kali tinggi lagi, tetapi A dan sisi B sekedar. artinya, jadi Oh, jadi ketentuannya adalah harus ada side angle side. Jadi artinya apa? Sudut ini diapit oleh dua buah sisi yang diketahui panjangnya. ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngambil kasusnya di sini adalah sisi panjang sisi B dan sisi C itu diketahui, maka otomatis untuk bisa menggunakan luas bawah segitiga ABC itu, ini kan bisa saja yang pertama kalau kita ketahui panjang sisi B dan panjang sisi C, kemudian
sudut antara kedua sisi itu, ini adalah side angle side, maka inilah yang kemudian kita gunakan bahwa luas segitiga B itu adalah setengah dari B kali C dikali dengan sinus sudut antara kedua sisi itu, berarti dalam antara sin alfa. Ya. Nah, dengan analogi yang sama, bagaimana kalau di sini yang diketahui sekarang adalah sisi, misalkan yang sisi ini ya, dengan ini. Sisi A dengan C misalkan kita ketahui panjangnya. Berarti ingat lagi bahwa side angle side, berarti adalah sisinya, sudutnya, sisinya. Berarti sama saja dengan setengah dikali dengan sisinya adalah A dikali C dikali sin beta kali sinus beta, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian kasus yang ketiga itu kita bisa cari bagaimana kalau sisi ini ya yang diketahui adalah sisi B dan sisi A. Otomatis kalau sisi B dan sisi A yang diketahui, berarti sudut antara kedua sisinya juga itu harus diketahui. Ya, gamma. Nah, berarti jadinya adalah setengah dari A kali B dikali dengan sin gamma. Gamma. Jadi sudut-sudut yang di sini itu adalah sudut yang mengapit kedua sisi ini. Ya. Jadi sudut alfa itu berarti sudut antara panjang sisi B dan panjang sisi C. Demikian juga dengan beta dan demikian juga dengan gamma. Jadi ini yang disebut sebagai side angle side. Jelas di sini ya? Jelas. Ya, oke. Jadi persoalan kenapa bisa seperti itu bisa dianalogikan, bisa memanfaatkan dasarnya dari sini. Jadi untuk penurunan formulanya saya rasa tidak mesti kita berkutat di situ. Yang penting dipahami bahwa dasar dari non right triangle itu sebenarnya adalah diambil dari sini ya. Ya. Nah, sebenarnya juga ini untuk yang right triangle itu kalau diperhatikan sebenarnya ini kan sebenarnya ada juga sudut antara kedua sisi ini. Antara sisi alas dan sisi tinggi. Ya. Sudutnya berapa? 90 kan? Nah, udah langsung ketahuan. Nah, ini sebenarnya adalah sin 90. Artinya apa? Kalau salah satu sudut dari segitiga itu adalah sudut 90, ya itu artinya dia adalah segitiga siku-siku. Jadi sebenarnya ini ada, pengaliannya ada. Nah, cuman kan sin 90 adalah 1. Nah, ya. Sama dengan dikali 1, sama aja. Ya, seperti itu ya. Jadi kemudian ada juga yang kasus yang lain kalau panjang ketiga sisinya diketahui, tidak mesti salah satu sudutnya diketahui enggak. Itu bisa menggunakan rumus Heron atau Heron's formula. Tapi saya rasa itu tidak perlu saya bahas karena kita berbicara tentang penggunaan trigonometri untuk mencari area dari segitiga yang non siku-siku. Jadi harus dipahami di sini, saya tegaskan lagi ya, bahwa sinus alfa ini, beta, gamma itu adalah menyatakan sudut apit, sudut yang mengapit kedua sisi yang diketahui. Ya. Bisa ya? Bisa, bisa. Nah, oke. Kalau begitu kita, saya ambilkan contoh soal ya. Saya cukupkan dulu. Misalkan saya carikan dulu yang misalkan seperti ini. Jadi ini sampelnya ya. Ya. Ya, jadi misalkan ada sebuah segitiga ya, disuruh tentukan berapakah luas dari segitiga tersebut ya. Nah, tinggal dilihat kasusnya.
Berarti syaratnya adalah side angle side. Berarti kalau ada sisi, setelah sisi ada sudut, dan setelah sudut harus ada Di sini. diketahui lagi. Ya. Kira-kira bagian A seperti apa? Tinggal setengah dikali 3 dikali 5 dikali sin 36. Ya, berarti kita lihat kasusnya bahwa di sini ada sisi, sudut, sisi. Nah, berarti untuk menentukan areanya itu ya cukup dicari bahwa bagian itu ini luasnya adalah setengah dari panjang sisi yang diketahui 3 dikali dengan 5 dikali dengan sudut yang mengapitnya adalah 36, berarti kali dengan Sin 36. 36 derajat. Ya. Ini sisa dicari ya berapa sampai dengan satu angka desimal ya. Bisa Ya. dicari apa nilainya. Kira B sama ya. Ya, sama. Bagian B sama juga, berarti bagian B itu sama saja. Berarti setengah kali dengan 6 kali 9 kali dengan Sin 78. sin 78. Kenapa kita ngambil sin 78? Karena ini adalah sudut yang Yang diapit oleh dua sisi yang ketahuan. itu. Ya. Jadi nanti disesuaikan. Kalau misalkan ada salah satu sudut yang tidak diketahui, berarti kita bisa memanfaatkan yang sebelumnya, kita bisa pakai aturan sinus. Jadi saling berkaitan. Gitu. Ya. Ya. Saya kira kalau untuk yang soal seperti ini tidak ada masalah ya. Yang ada aman. Aman lah. Masih aman lah kalau yang seperti ini. Saya carikan contoh yang lain. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan yang kelihatan ya. Kelihatan. Nah, coba seperti apa idenya ini. Oke. Berarti 7A. Ya, berarti tinggal tetap aja 10 setengah dikali 10 dikali 6 dikali sin 100. Ya, tapi ingat bahwa yang dicari ini adalah area di shapes. Artinya Oh iya. dari bangun ini bukan segitiganya ya. Hmm. Yang harus diperhatikan bahwa find the area of these shapes berarti dari bentuk ini, dari area dari bangun ini ya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahwa yang bagian itu kan kalau Anda lihat bahwa ini kan sisinya sejajar ya. Nah, Sisinya sejajar berarti kalau dia dua buah garis sejajar berarti pasti ini sama panjang. sama. Iya. Nah, ini juga sisi ini sejajar dan juga sama panjang. Nah, sementara ini kan yang garis merah adalah diagonalnya. Nah, berarti luas yang di sini pasti sama yang di sini. Pasti Berarti sama. tinggal dikali 2 dong hasil Ya, yang betul. sudah. Nah, Oh, berarti luas dari daerah yang dimaksudnya 2 kali dari luas segitiga yang ini. Jadi ya. kalau kita kasih simbol ini A, sini B, sini C, di sini D ya. Berarti tinggal dimainkan. Gitu. Berarti bagian A bisa kita cari ya. Berarti bagian A itu luas area dari, berarti yang dimaksud di sini adalah bentuk yang ini ya, daerah ABCD ya. Ya. Itu sama dengan 2 kali luas dari AB, segitiga AB. segitiga ABC atau ABD. Ya, itu sama saja ya. Nah, karena di sini yang kita tahu sudut besar sudutnya kan yang ini ya, ini pasti juga sama juga. Oh, oke. Nah, berarti ini sama saja dengan 2 kali setengah seperdua dikali dengan, nah di sini kan sisinya ada nih. Ini 10, di sini 6 dan 10 yang mengapit 2 sin sini kan 100. diketahui. Nah, berarti 10 kali 6
dikali dengan sinus 100. Dapat 59,09. Cuman diberatkan sampai berapa? 2 desimal ya. 59,09. Ini sama dengan 59,09. Satuannya adalah sentimeter Sentimeter ya. square ya. Sentimeter kuadrat. Ya. Kalau kita berbicara area. Ya. Nah, berarti luasnya ini ya. Kalau bagian B, Berarti itu kan sama sisi, berarti angle-nya semua sama. ya betul. Tinggal setengah kali 1,9 kali 1,9 kali sin 60. Ya betul. Ya, karena ini kan jadi simbol di geometri itu kalau yang seperti ini ya, itu menyatakan bahwa sisi-sisinya kongruen. Artinya panjang sisinya sama semua. Sama, ya. Berarti karena ini sama semua, maka ini adalah merupakan segitiga sama sisi. Ya. Berarti segitiga sama sisi, berarti kalau ini 1,9 mili, ya ini juga 1,9. Juga 1,9. Nah, akibatnya bahwa sudutnya ini pasti sama semua. Berarti di sini adalah 60 derajat. Berarti dengan demikian, luasnya itu adalah, anggapnya ini adalah A, B, C, maka luas dari segitiga ABC itu sama dengan setengah kali 1,9 Akar 2 sebenarnya langsung dengan sin 60 60. derajat. Ya, seperti itu. Satuannya adalah milimeter persegi. Ya. Jadi untuk penulisan luas itu dia seperti ini ya, menggunakan kurung sigi. Itu simbolisnya seperti itu. Bisa juga kadang kalau buku yang terstandar menggunakan bahasa asing itu dia menggunakan huruf A, itu area menyatakan luas. Ya. Mungkin di sekolahnya menggunakan huruf A ya, Ya. itu menyatakan area atau luasan daerah. Ya, ini tinggal diselesaikan seperti apa ya, harus menggunakan kalkulator. Sudah. Kemudian yang bagian C, Apakah yang C itu bisa kita perlakukan sama kayak A? Pakai kita kasih garis diagonal di tengahnya gitu. oh bisa. Oke. Bisa. Jadi tinggal kita mau narik, misalkan saya kasih simbol ini adalah A, B, C, D. Tergantung kita. Jadi disesuaikan dengan sudut yang diketahui. Apakah kita mau menghubungkan antara titik B dengan D atau titik A dengan C, gitu. Ya. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Nah, kira-kira harus narik garis dari mana? Dari titik A dengan ke C atau dari titik B ke D? Lebih enak A ke C sih. Ya, betul. Alasannya? Kalau ke D sama B, sudutnya jadi kebagi. Ya, betul. Jadi ini kan langsung diketahui sudutnya, berarti yang kita bisa memanfaatkan diagonal ini. Nah, berarti luas daerah atau area dari ABCD itu kan sama saja dengan 2 kali luas segitiga ADC atau ACD ya. Nah, tinggal dilihat ini keempat sisinya kan sama nih, sama panjang nih, ya. Berarti kalau di sini 21, ini juga pasti 21. Juga pasti 21. Dia kongruen ya, keempat sisinya kongruen. Berarti perlakuannya sama dengan bagian A. Berarti C itu luas area dari ABCD itu sama dengan 2 kali luas dari area ACD. Ini sama dengan 2 kali, kita semua 2 kali 1/2 dikali dengan 21 kali 21 kali sin 125. 125. Ya. Yang penting sudah bisa dipahami bahwa
sudut yang diambil itu adalah sudut yang mengapit dari kedua sisi yang Ya. diketahui. Nah, di situ kuncinya ya. Untuk persoalan berapa hasil akhirnya itu adalah sisa digunakan kalkulator. Yang penting dipahami bahwa yang tadi, bahwa yang sudut-sudut ini itu menyatakan sudut apit dari kedua sisinya itu. Jadi ingat saja bahwa setelah side angle side, ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, masih aman. Oke, saya carikan soal yang lain ya. Ya. Kita cari soal yang lain. Coba kayak ini. Yang seperti ini. Coba kira-kira idenya seperti apa? Inside first use the sign to find the other side. Aja. Berarti 13/sin 80 sama dengan let's say theta dibagi sin 75. Kira-kira sisi apa yang harus dicari gitu? Jadi misalkan ingat saja tadi bahwa side angle side, ya. Side angle side. Oh, berarti kalau itu pakai yang Jadi gini, ini kan kita lihat bahwa kalau kita pengen memanfaatkan panjang sisi ini ya, berarti kan otomatis kita harus cari salah satu sudutnya. Ini kan sudah ada nih di sini. Kita ya, bisa gunakan sisi ini dengan ini, tetapi sudut ini kan sudah ada. Atau bisa ya. juga eh, ini dengan ini, berarti sudut ini harus diketahui gitu. Nah, Oh, berarti dengan cara seperti itu kan karena dua sudut besar sudut yang diketahui, berarti sisanya pasti bisa dapat tuh. ya. 180 kurang 75 kurang 80 25. Nah, berarti di sini kan dapat tetanya itu senilai 25 ya. Ya, Dapat tetanya 25 derajat. Nah, berarti kalau pengen menggunakan sisi ini dengan ini, berarti kan kita harus tahu besar sudut ini kan. Nah, berarti kalau saya misalkan ini adalah panjangnya adalah X, berarti kan kita sudah bisa dapat bahwa dengan menggunakan aturan sinus ya. ya. Berarti untuk mencari X bisa dimasukkan saja, di-plugin saja perumusnya. Berarti kita bisa cari nilai X ya dengan memanfaatkan aturan sinus. Berarti X per sin 25. Sin 25 sama 25 dengan derajat bersama dengan 13/sin 80. ini kan jadinya kayak gini ya. Ini ke sini ya. Ini ke sini. 13/sin 80 17 berarti 13 dikali sin 25 dibagi sin 80. Hasilnya 5,58. ini mendekati 5,58 ya. Ya, 5,58 cm berarti. Nah, berarti untuk mencari luasnya ya, berarti Ya. luasnya itu jadi luas daerah ini ya, Nah, di luas segitiga tersebut sama dengan berarti tinggal setengah dapatkan ini kan sudah ada nih, kemudian setengah yang dikali ya, 5,58 dikali 13 dikali sin 75 1/2 dikali dengan 5,58 kali dikali 13 13, kali sin 75. nah betul kali sin 75. Hasilnya 35,03. Ini hasilnya adalah 35,03 cm square. Ya, Nah, seperti itu. Jadi sisa disesuaikan ya. ya. Dan ini untuk bagian B dan C pengerjaannya sama saja. Nah,
Jadi bisa ya. Ya, bisa. Jadi kadang pada saat kita disuruh menentukan luas daerah segitiga itu, kadang tidak bisa kita langsung menggunakan yang rumusan yang tadi, setengah dikali dengan B dikali C misalkan dengan sinusnya ya. Tidak bisa. Kadang kita harus lihat konteksnya, apa yang diketahui, kira-kira apa yang kita bisa cari gitu. Ya. Ya. B dan C saya rasa bisa di ini ya. Bisa aman. Berarti kalau B dan C itu kalau kita lihat yang ini saja, kalau mau memanfaatkan sisi ini ya, terserah. Berarti kita harus cari panjang sisi ini, gitu. Ya. Jadinya sama ya. Berarti bisa juga panjang sisi ini bisa dibandingkan ya, ini kan bisa langsung dapat nih, ya. Otomatis ada sudutnya juga harus diketahui. Ya. Demikian juga dengan bagian ini, bagian C juga sama ya. Berarti bisa membandingkan ini dengan yang di sini ya. Jadi harus otomatis harus cari di sini berapa sudutnya, tekan alfa. Otomatis kalau untuk membandingkan ini ya dengan aturan sin ini dengan yang di sini, berarti ini yang harus dicari. Misalkan di sini adalah A. Mungkin juga sama juga. Kalau mau memanfaatkan panjang sisi sini, misalkan di sini adalah Y, berarti yang kita harus bandingkan adalah ini dengan ini. Kemudian untuk mencari luasannya berarti harus cari sudut yang di sini. Misalkan adalah gamma. Ya, saya rasa kayak gitu ya. Ya. Ada kira-kira yang di sini yang masih belum bisa dipahami yang bagian ini? Aman. Aman ya. Ya. Oke, saya carikan yang lain misalnya. Jadi ini bertahap ini. Ini saya ambil dari latihan di bukunya ini. Nah, ini. Sekarang kasusnya panjang ketiga sisinya diketahui. Nah, meskipun sebenarnya ini bisa menggunakan rumus Heron sebenarnya, Heron formula, tetapi karena konteksnya kita berbicara tentang penggunaan trigonometri mencari luasan atau area dari segitiga, berarti kita harus pendekatan ke situ, ya. Ya. Nah, otomatis kan yang jadi masalah di sini di nomor 9, kira-kira apa yang kita tidak ketahui? Nggak nemu angle-nya. Betul. Ya, berarti sudutnya nggak ada. Berarti untuk menemukan berapa sudutnya, salah satu sudutnya itu berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus. Ya. Sinus itu cari cos-nya berarti A Nah, kuadrat plus B kuadrat kurangi C kuadrat dibagi 2A per B. jadi kasusnya itu terserah kita mau kasih di sini misalkan titik sudut A, Iya. sini B, sini C. Jadi terserah ini sesuai kebutuhan ya. Kalau misalkan kita memanfaatkan sisi ini dan ini, otomatis kan sudut ini kita harus tahu, gitu. Ya. Jadi terserah mau mencari besar sudut B maupun mencari besar sudut A, terserah, atau mencari sudut C ya. Jadi yang harus dilihat di sini adalah menggunakan cosine rule ya untuk menentukan apa? To find the angle. Salah satu sudutnya ya. Berarti flashback lagi ke aturan cosinus ya. Ya. Jadi kalau saya ingatkan kembali, kalau kita punya segitiga sebarang ya, misalkan seperti ini ya. Misalkan titik sudutnya A, kemudian B, kemudian C, di sini adalah besar sudutnya alfa, sini beta, sini gamma, kemudian panjang sisinya ada di sini B, sini C, di sini A. Maka kalau kita pengen memanfaatkan ini ya, sama saja bahwa A kuadrat ya, bersama dengan B kuadrat, tambah C kuadrat, dikurangi dengan 2BC kosinus sudut antara sisi B dan C berarti alfa. Nah, berarti kalau kita pengen cari yang B, ya, B kuadrat sama dengan A kuadrat ya,
A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2C kosinus sudut antara A dan C berarti beta. Atau kita bisa cari bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan AB kosinus dari sisi A dan B berarti. Nah, kita bisa jadi untuk menentukan salah satu angle-nya itu terserah mau menentukan dari sini, sini atau sini. Ya. Itu akan menghasilkan hasil yang sama. Meskipun memilih di titik sudut A, kemudian kita memanfaatkan panjang sisi yang ini dengan ini, tetap hasilnya akan sama pada saat kita melihat dari sisi BC dan sisi AB. Berarti memanfaatkan besar sudut yang di sini. Nah, kira-kira yang mau dicari besar sudutnya yang mana? Itu opsional ya. Ya. Let's say mengambil B. B berarti ini anggap di sini adalah theta ya. Ya. Nah, berarti kalau untuk memanfaatkan ini berarti kita harus sebentar menggunakan panjang sisi ini dengan ini ya. Ya. Kenapa? Theta itu adalah sudut antara sisi yang panjangnya 38 dengan sisi yang panjangnya 51. Sudah bisa di solve gitu ya. Berarti kalau kita cari theta berarti bagian A ya. Berarti kita bisa gunakan panjang sisi di depan sudut theta berarti 66 kuadrat. Itu akan sama dengan 38 pangkat 2 tambah 51 pangkat 2 dikurangi 38 kali 51 kali cos theta. dikurangi, oh ya, dikali cos theta. Ini kan sisa diselesaikan thetanya pas sudah dapat. Ya. Itu berarti thetanya mendekati berapa? dicari situnya berarti 38 square tambah 51 square terus dikurangi 66 square di per salah bentar. 38 square plus 51 square kurangi 66 square dibagi 2 dikali 38 kali 51 hasilnya bentar koki gini terus di cos Ya, harus cosnya dilepaskan. itu hasilnya 94,6. Thetanya berapa? 94,6. Ya adalah itu mendekati ya 94,6 derajat. derajat. Nah, berarti sekarang kita punya kasus kayak gini, berarti segitiganya sudah ada panjang sisinya ini ya, seperti ini. Ini sudutnya adalah 94,6, di sini ada 38, ini ada 51. Ya. Sudutnya betul ya? Ya. Berarti area dari triangle tersebut ya setengah dikali 38 kali 51 kali sin 94,6 1/2 kali 38 kali 51 kali dengan sinus 0,6 94,6. hasilnya 965,88. 965,88 satuannya adalah meter ya, meter square. Seperti jadi ini akan sama hasilnya kalau kita cari dari sisi yang ini misalkan ini dengan ini, itu akan sama memberikan hasil yang sama meskipun kalau sebentar perhitungannya beda angka di belakang koma itu karena roundingnya saja, pembulatannya saja. Kasus ini sama untuk bagian B dan C ya. Ya. Jadi B dan C itu serah kalau kita misalkan mau cari memanfaatkan sisi 28 dengan 36 berarti sudut ini kita harus tentukan berapa besarnya gitu. Ya. Ya. Nah, jadi meskipun ini sebenarnya
bisa langsung tanpa mencari sudutnya karena ketiga sisinya diketahui, bisa menggunakan namanya Heron's formula. Mungkin waktu belajar geometri ini sudah didapat. Sudah. Yang cosine apa? Yang bagian area ini sudah kemarin udah sempat kedapatan. Yang kayak gini ya. Ini saya kasih saja ya, misalkan di Heron's formula itu ada segitiga sebarang. Ini A, ini B, ini C. Maka Heron's formula itu memberikan bahwa luas dari daerah ini ya, misalkan luas segitiga tersebut itu adalah sama dengan akar dari S kali S kurang A, S kurang B kali S kurang C. Dan S itu adalah setengah keliling. A tambah C per 2. Nah, ini Anda bisa gunakan kalau misalkan bukan soal yang memang memberikan petunjuk bahwa di sini kan instruksinya jelas ya. Instruksinya jelas bahwa gunakan aturan sinus kemudian hitung dari luas dari segitiga di bawah ini. Kalau instruksinya ini tidak ada, bisa menggunakan alternatif ini, Heron's formula. Karena ketiga panjang sisinya diketahui, kita tidak mesti mencari salah satu besar sudutnya. Ya. Dan ini akan memberikan hasil yang sama. Ada yang mau ditanyakan? Aman. B bisa ya? B dan C Bisa. saya rasa sama ya. Ya. Konsepnya sama. Idem dengan A dan demikian juga dengan C ya. Oke, saya pilihkan soal lain ya. Oke ya. Kira-kira kita lihat. Misalkan ya, saya ambil yang ini. Seperti ini. Kira-kira gimana? Right a row yang kita coba bikin diagonal lagi. Ya, boleh. Boleh. Berarti bagian A itu idenya adalah kita lihat dulu bahwa ini ada dua garis sejajar ya. Otomatis juga yang sisi yang di atas ini adalah sama panjang yang di sini. Jelas. Kemudian yang ini juga sejajar dengan ini. Berarti ini juga adalah sisinya adalah A. Di sini juga adalah panjang sisi adalah B. Nah, berarti kalau gitu saya bisa cari bahwa sudut ini diketahui, berarti saya bisa ditarik diagonal dari sini. Gitu. Berarti dapatlah bahwa luas dari daerah ini, anggaplah di sini kita kasih simbol ABC ya. A, B, C, D. Berarti bagian A itu luas dari daerah ABCD itu sama saja apa? 2 ABC kali itu 2 kali ABC. sorry, luasnya ABC. Nah, berarti luas ABC berarti bisa memanfaatkan aturan sin tadi. Ini Ya, cuma disuruh tulis dalam bentuk simbolik. ya, Berarti sisi ini kan diketahui ya. Ini diketahui juga besar sudutnya antara
kedua sisinya adalah theta. Ya. Oke, sama dengan 2 kali setengah dikali A kali B dikali dengan sinus theta. Kita bisa sederhanakan. Ini bisa kita cancel ya. Kemudian ini sisa 1. Berarti hasilnya adalah AB sinus theta. Inilah luasnya. Ya. Untuk bagian B, Ya. B itu kan sama sisi, berarti angle-nya sama. Ya, langsung aja buat setengah dikali A kuadrat dikali sin, anggap aja sin theta juga deh. ya, let's say ini adalah theta juga ya. Mm-mm. Tiga-tiga sisinya kongruen ya, berarti di sini juga A, juga A. Berarti ya ini otomatis segitiga sama sisi kan? Iya, Nah, berarti sudutnya ini pasti sama. 60. 60. Nah, ini semua sudutnya sama karena dia adalah segitiga sama sisi, berarti juga 60, ini juga 60. Oke, let's say ini adalah BC. Berarti bagian B itu luas dari segitiga ABC karena panjang sisinya adalah A, berarti setengah kali A dikali dengan sinus Theta. Sin 60. 60 derajat. Ini kan berarti A kuadrat per 2 dikali dengan sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Itu jadinya adalah, ini kalau mau dijadikan akar 3, dicari dalam bentuk berapa pendekatannya bisa juga. Tapi kalau ditulis dalam bentuk eksaknya adalah A kuadrat akar 3/4. Ini akar 3 itu kalau saya nggak salah 1,71 sekian. Oh, iya. Udah, kita cek ya. Akar 3. Iya, 1,73. Sekitaran itu kalau saya nggak salah ya. Satu. Tapi kalau sampai di sini juga sudah betul ya. Sudah betul Hmm. juga. Ya. Untuk bagian C, idenya kira-kira gimana? Bagian oke itu nggak sama. Tapi opposite-nya theta angle-nya harusnya sama karena itu kan sama kaki. Betul. Ya. Jadi kalau diperhatikan bahwa misalkan saya kasih simbol ini adalah P, QR ya. Jadi sisi PR dengan QR itu kan sama, dia kongruen. Ya. Karena ini sama, berarti ini juga pasti adalah A. Nah, akibatnya apa? Berarti sudut yang di sini juga sama besar dengan theta di sini, kan? Berarti di sini juga adalah theta juga. Ya. Nah, sisa kita mau cari luasnya, berarti sisa memampatkan sisi yang diketahui. Kita tidak bisa mengambil panjang sisi PQ di sini karena kan dia tidak diketahui panjangnya. Berarti Ya. mau nggak mau kita harus mencari besar sudut yang lainnya gitu. Berarti harus dicari ini besarnya berapa gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita misalkan ini adalah alfa ya, alfa. Nah, ingat bahwa alfa ditambah 2 theta itu adalah 180. Ya. Berarti alfa di sini sama saja dengan 180 derajat dikurangi dengan 2 theta. Nah, berarti kita sudah bisa cari itu berapa luas segitiganya gitu. Ya. Luas segitiga PQR itu sudutnya kan sudah ada nih, alfa kan besarnya adalah yang ini 2 theta. ya. Nah, berarti setengah dari panjang sisi yang dikatakan A ya.
kali Ya. A dikali dengan sinus alfa. Sinus alfa ini kita ganti alfanya berarti A kuadrat per 2 dikali dengan sin Alfa. 1 Oh, 180 kurangi 2 theta. theta. Nah, 180 derajat dikurang 2 theta itu sudah belajar ini ya, sudut berelasi. Sudah. Oh, sudah. Ini jadi ini Itu yang kayak gimana, Om? Bentar. sudut berelasi itu kan ada yang kayak misalkan sin 90 tambah A itu kan jatuhnya di kuadran kedua. Itu Oh, akan belum. sama Belum. dengan dia akan periodik, jadi fungsi periodik. Kalau misalkan sin 90 tambah alfa itu akan sama nilainya dengan cos A gitu. Dia periodik. Sebenarnya sampai di sini ini juga udah selesai. Tapi kalau kita pengen cari bentuk sederhananya, yang bentuk ini sin 180 kurang 2 theta itu sama dengan sin 2 theta. Itu sama. Berarti sama saja dengan A kuadrat per 2 dikali dengan sin 2 theta. Ini nanti akan didapat di masalah 4 kuadran. Hmm. Nanti akan ada materi setelah itu. Akan dapat di situ itu. Ya. Bisa kira-kira ya? Bisa, aman. Ya aman berarti ya. Ya. Hmm. Jadi mulai dari yang diketahui kedua sisinya, kemudian sudut apiknya diketahui ya, sudah bisa. Kemudian menggunakan aturan sin, kemudian mencari areanya, kemudian menggunakan aturan cosinus, kemudian cari areanya, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah dia simbolik. Jadi mencari luas suatu daerah itu kita bisa berangkat dari misalkan segi 4. Ada bisa lihat bahwa ini kan ABCD kan segi 4 nih. Tapi untuk Nah, mencari areanya itu kita bisa dekati dengan pendekatan luas segitiga. ya. Jadi dari segitiga kita bawa ke segi 4 gitu. Ya. Dan ini juga bisa untuk yang bangun-bangun yang lain, misalkan segi N beraturan, ya, misalkan segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, kita bisa menggunakan pendekatan segitiga untuk mencari luasnya. Gitu. Ya. Saya carikan contoh soal yang seperti itu ya. Ini ada. Kira-kira kalau seperti ini kan lebih kompleks lagi. Heeh. Ya, jadi makanya dari awal kayak memperkenalkan segitiga yang sederhana dulu luasannya, kemudian lanjut ke hal-hal yang lebih butuh sedikit analisis ya. Ya. Ini yang saya maksud tadi bahwa untuk mencari luas suatu daerah itu daerah segi N beraturan itu bisa pendekatannya lewat luasan segitiga gitu. Ya. Kita analisis sama-sama ya. Untuk bagian A, untuk bagian A yang I itu pasti bisa ya. Ini kan kami Ya, bahwa bisa. jumlah dari sudut dalam interior dari poligon dengan sisinya N itu adalah dirumuskan dengan 180 dikali dengan N kurang 2. Ya. Heeh. Kemudian Mbak, ini adalah regular pentagon, artinya kalau dia regular pentagon berarti kelima panjang sisinya itu adalah saling kongruen atau sama panjang. Ya, itu regular pentagon. Nah, kemudian yang pertama, hitunglah jumlah sudut dari pentagon tersebut. Berarti jumlah sudutnya ya kita gunakan persamaan ini. Ya. Ya, tinggal karena ini adalah pentagon, penta berarti ada 5 sisi. Ada Ya. pentagon, ada hexagon, ada oktagon, ya, dan seterusnya. Berarti
Yang bagian itu kita punya bahwa jumlah sudut dalam untuk poligon segi n, ya, untuk segi banyak n itu adalah bahwa S itu sama dengan 180 dikali dengan n kurang 2. Berarti kasusnya kalau untuk pentagon, berarti ini kan n-nya sama dengan 5 gitu. Berarti kalau untuk pentagon jumlah interior angle-nya itu sudut dalamnya yang dimaksud adalah yang ini semuanya, yang di sini, Oh ya. gitu ya, yang di dalam. Berarti menandakan bahwa n-nya sama dengan sisinya sebanyak 5. Ya, berarti Ya. S-nya itu sisa ganti n-nya 5. 180 dikali dengan 5 kurang 2. Ini 3, berarti 540 ya. 540. Jadi jumlah sudut-sudut dalam itu adalah 540 derajat gitu. Kemudian ditanyakan interior angle-nya sekarang. Ya. Jadi sudut A-nya berapa, sudut B-nya berapa ya, sudut E-nya berapa dan seterusnya gitu. Kira-kira seperti apa? Yang kedua, jadi yang disuruh hitung sekarang yang ini semua. Jadi kalau saya akan ulang. Jadi kalau saya gambarkan ulang ini, jadi kan untuk mencari berapa sudut dalamnya itu, ya ini tinggal yang dimaksud itu yang ini semua ini berapa, ini berapa, ya. Dan karena dia merupakan regular pentagon, maka jumlah sudut-sudutnya ini semua sama besar, ya. Jadi sudut A itu akan sama besar dengan sudut B, akan sama besar dengan sudut C, akan sama besar dengan sudut D, akan sama besar dengan sudut E. Ini adalah biasanya adalah alfa. Nah, berarti karena jumlah sudut interiornya itu adalah 540, nah artinya apa? Berarti di sini adalah 5 alfa, ya, jadi supaya jelas ya. Berarti artinya apa? Bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C tambah besar sudut D tambah besar sudut E itu ini sama dengan 540. 540 derajat. Nah, ini kan tadi ini alfa ya, ini kan tidak lain alfa ya. Ini kan sama saja kan 5 alfa. 5 alfanya itu adalah 540 derajat. Dengan demikian alfanya ya 540 bagi 5. 5 berarti berapa? 108 derajat. Sih 108. 108 ya. Di bagian 2 aman. Nah, sekarang muncul tentukan luas dari area segitiga AED. AED. AED ya. Iya, iya. Berarti kita bisa gunakan ini karena sisinya kan kongruen nih. Berarti ya 0 setengah dikali 5 kuadrat dikali sin 108. Ya betul. Berarti area dari AED itu ya di AED itu ini kan sudutnya sudah ada, ini kan 108. Berarti sama dengan setengah kali 5 kali 5 dikali dengan sin 108. 108. Ya. Itu sudah ada. Itu sisa di apa namanya dihitung berapa
hasil akhirnya ya. Ya. 11,89. Ini adalah 11,89 cm persegi. Berarti itu ya. Ya. Sekarang bagian keempat itu tentukanlah panjang dari sisi AD ya sampai 2 desimal. Ya. Berarti AD ini kita harus perhatikan segitiga yang mana nih? AD. AD. Bisa langsung bisa lihat Ya, dari langsung pandang situ. dari segitiga ini dah. Kita Heeh. bisa langsung dari sini. Terserah yang mana lebih mudah gitu. Berarti yang lebih mudah yang mana? Kita mandang segitiga yang mana? Yang ini kan? AED. Betul. Nah, lebih mudah itu. Kenapa lebih mudah? Karena kita sudah punya sudutnya ini. Oh iya, Sudut nggak bisa sih. berarti kita bisa memanfaatkan terserah menggunakan aturan sinus juga bisa, aturan cos juga bisa. Kenapa bisa sinus? Karena ini kan sisinya AE dan Sama. E congruent, berarti otomatis kan sudutnya sama kan? Heeh. Sama gitu. Satu. Nah, berarti keempat itu bisa gunakan aturan cos ya. Ya, Bisa kosan. cosinus. Berarti yang keempat kita pandang segitiga ini. Ini adalah 108. Ini adalah Oh, AED. anggap yang di sini adalah X ya. Sini kan 5, ini juga 5. Berarti menggunakan aturan cos ya. Berarti menggunakan aturan cos ini ada. Berarti Adjacent sama hypotenuse-nya. kuadrat berarti sama dengan Oh, 5 hypotenuse-nya. tambah 5 pangkat 2 dikurangi dengan 2 5 kali 5 kali 5. cos sudut apitnya 108. 8. Ini dapat pastinya. Berarti itu 25 dikurangi 50 dikali cos 108 sama dengan 40,45 di akar 40 kok akar 44. 6,36. Berapa? 6,36 cm berarti. Itu betul ya? Ya, udah aku akarin. Ini 50 kan? Ya, 50 nol Kuadrat lah. 50 dikurangi dengan ini hati-hati cos 108 itu pasti hasilnya minus dia. Dia kuadran kedua. Ntar aku ulang ya. Positif ini. 2 kali 5 kali 5 50 juga. dikali cos 108. Oh, kok tadi beda? Minus 15,45. Nah, berarti jadinya berapa semua? Berarti kalau gitu 50 kurang Ini jadinya plus ini. Karena plus kita ini jadinya 15,45 jadinya 65,45. Akar 65,45 8,09 ini mendekati dengan 8,09. Ingat satunya apa? Senti. cm. Hati-hati ya. Ya, iya tadi. Karena ini riskan juga karena ini tanda minus. Kadang kan kita tidak aware dengan yang nilai yang di belakang gitu. Itu harus hati-hati. Itu yang bagian keempat. Sekarang bagian kelima, kira-kira gimana? Kelima itu find ADC and DAC. Berarti cari D dan A. Ya, Ini berarti 180 dikurangnya 108, 72 dibagi 2, 36. berarti sudut dari ADC berarti ADC ya. Oh, Bukan AD. ADC ya. Iya. Oh, berarti 6. Ini kan sudah ketahuan dari sini. Ini kan kalau kita perhatikan yang ini ya. Ini kan tadi 36 ya. Karena kan Iya. di 8 ini kan pasti sama ya. Ini sama Mm-mm. gitu. Berarti di sini 36 toh. Ya. Ini 36. Berarti kan di sini tadi totalnya yang sudut interiornya kan 108.
Berarti Ya, kalau 36, sisanya berapa? sisa 72. 72 dah. betul. Ya, 36 72. tambah 78. Ya, Ah, 108. 72. Berarti sudut ADC-nya 72. 72. Kalau sudut DAC, DAC. DAC 36. Iya, Soalnya 36. opposite interior. Nah, Iya, iya, Bang. kenapa? Ini pasti sama dengan panjangnya ini sama, toh? Ini pasti sama ini. Iya. Ya, Heeh. ini sama, ya otomatis ya sudutnya juga akan akibatnya sama juga gitu. Iya. Berarti di sini juga 72, 72 juga, 72 juga, toh? Berarti di sini Heeh. kan sisa dikurangi 180 dikurangi dengan 72 tambah 72. Berarti dapat 36 ya. Iya, 36. Berarti di sini adalah 36. Saya kira itu mudah yang itu ya, ini 36. Iya. Oke, sekarang yang bagian ke 6. 6. Find the area of ADC. Berarti kalau 36, saya 72 juga. Barang 5 sama-sama 5. Berarti langsung aja setengah dikali 5 dikali 8,09 Dikali dengan ini kan kalau kita gambarkan ya. Jadi dikali 72. Sin kan 72. bisa kan kayak gini saja nih, seperti ini kan kasusnya. Di Ya. sini ADC ya berarti ya, di sini A, Heeh. sini D, di sini C ya. Ini kan sudah ada 72 nih. 72. Situnya Ini kan A-nya sudah tiga ada tadi enam kan. Ini kan sudah ada 5 5. kan? 5. Sudah ada didapat dari yang tadi ini 8,09 kan? 8,09. Berarti luasnya langsung saja pakai aturan sin ya, yang pakai Heeh. sin melibatkan sin. Setengah dikali 8,09 kali 5 kali sin 72. Berapa Bisa nih? kali 8,09 kali Hasilnya 19,24. sin 72. Hasilnya berapa? 19,24. Berarti mendekati itu ya. Sin luasnya adalah 19,24 cm kuadrat. Ya. Oke, itu yang keenam. Ini yang bagian 7 ini ya. Oke. Berarti harus nemuin yang eh, apa? Triangle ABC dulu. Bisa juga seperti itu. Tapi kira-kira kita bisa gunakan pendekatan lain kalau yang seperti ini. Karena kalau kita lihat ini kan gini ya. Kalau pengen kita pecah ya, bisa Hmm. menggunakan mencari luas segitiga ABC, kemudian segitiga ADC kan sudah ada tadi, Ya. itu juga bisa dicari gitu. Jadi kita bisa pecah kasusnya. Kita bisa pecah. Jadi ini bisa ada beberapa pendekatan ya, beberapa pendekatan Iya. yang kita pakai. Berarti kalau kita pandang ya, yang ini ya, berarti kita bisa yang ke berapa tadi? Yang ke ini ya. Bahwa luas dari ABCDE itu, ini kita belum menemukan, kita pandang secara general belum ya. Kita memanfaatkan dari apa yang kita sudah hitung sebelumnya. Oke. Oke, berarti kita bisa cari bahwa bisa dilihat dari luas AED ya. Tuh, kita bisa bagi. Jadi ini saya anggap sebagai daerah 1, ini 2, 2, ini 3. 3. Bisa toh? Ya. Berarti itu saya bisa bagi bahwa luas dari ABC, area dari ABCD itu kan luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 Tambah kan? 3. Heeh. Berarti sama saja luas AED ditambah dengan luas dari ACD ditambah dengan Ditambah luas ABC. dari ABC. Luas AED itu kan sudah ada tuh. Kita Heeh. sudah dapat. Kita sudah dapat.
Kemudian 11,89. HCD juga sudah ada. 11,24. Ya. Untuk ABC kan gampang saja. Karena di sini panjang sisinya adalah juga 5. Ini juga 5. Sudut interiornya itu kan sudut B sudah ada juga 108 kan. Nah, sama 36. Bisa Sama, dijumlah semua tuh. Berarti sama kayak yang pakai sin toh yang melibatkan. Betul. Ini tadi sudah ada, kita dapatkan luasnya adalah 11,89 ya. 11,89. HCD tadi juga sudah ada toh. 19,24. 24 ditambah dengan yang ABC ini berarti 1/2 dikali dengan 5 kali 5 dikali dengan sudut yang ini kan tadi kita dapat 108 toh. 8 ya. Ini adalah 108 kali 5 kuadrat kali sin 108 hasilnya 11,89. Kita hitung apa namanya? Kita hitung totalnya ya. Ya, 11,89 kali 2 ditambah 19,24. 43,02 cm kuadrat. 43,02 ya. 02 ya, 02. Ini ingat instruksinya adalah sampai 1 desimal ya. Desimal berarti 43 Kita doang. 43 doang ya. Ya. Nah, itu kalau kita hitung berdasarkan yang kita sudah hitung sebelumnya, tetapi sebenarnya mencari luas segi N beraturan itu kita bisa lihat secara general sebenarnya. Secara general. Ya. Ya. Nah, kalau misalkan ini kan saya lihat dulu ada kayaknya pertanyaan lanjutannya kayaknya. Yang menemukan secara umum. Oh, tidak ada. Nah, sekarang bagaimana untuk menemukan misalkan kita punya segi N beraturan? Ya. Misalkan. Jadi ini alternatif pertama ya, tapi kalau kita misalkan pengen melibatkan hal yang lebih umum ya. Jadi ini alternatif 1 ya. Ini alternatif 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat secara general? Artinya kalau kita punya menemukan segi 5 beraturan, langsung kita pasang formulanya gitu. Ya, jadi kayak gini ya. Kalau misalkan saya punya, kita bisa lihat seperti ini. Kalau karena dia regular ya, berarti kan panjang sisinya sama semua tuh. Ini, seperti ini. Berarti ini sama ya, sama. Nah, kalau misalkan dari titik pusat dari poligon ini, misalkan anggaplah ada sebuah titik di sini ya, titik pusatnya. Kemudian dari titik pusat itu masing-masing saya tarik garis yang menghubungkan ke 5 titik sudutnya gitu. Saya tarik garis ke sini. Ini 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 ke sini. Otomatis dia akan membagi menjadi 5 bagian yang sama kan? Langsung. Dia akan membagi 5 daerah yang sama gitu. Jadi otomatis karena dia membagi semua daerah sama, berarti sementara kalau kita hubungkan semua ini sudut-sudutnya ya. Ini kan satu putaran penuh. Oke? Artinya dalam satu putaran penuh itu berarti dia dibagi menjadi 5 daerah yang sama sudutnya. Berarti satu sudutnya ini kan semua sama besar ini. Berarti jumlahnya ini kan satu lingkaran, toh? Berarti sudut di sini bisa dicari karena ini sama besar dengan ini. Berarti satu seperti ini ya.
Itu berapa sudutnya? 108. 360 bagi 5 dong. 60. Bukan yang sudut yang di sini ya. Sudut yang di dalam sini. Ini kan satu lingkaran. Ini kan satu lingkaran. Satu lingkaran pun itu kan 360 dong. Oh iya, iya, iya. Berarti kalau saya ngambil ini ya. Ini saya ambil satu daerah ini. Saya potong satu daerah ini misalkan. Saya ambil daerah ini saja. Berarti sudut ini kan saya bisa tahu ini. Berapa 72. besar. Berarti kan ambil seperti ini misalkan ya. Berarti sudut ini itu adalah 1/5 dari 360. 1/5 putaran toh? Iya, Nah, berarti besarnya berapa nih sudutnya? 72 derajat. Di sini adalah 72. Nah, itu yang saya maksud. Berarti di sini adalah 72. Ya. Kita potong 14. Di sini adalah 72. Nah, berarti karena dia 72 ya. Misalkan panjang ini kan kita ketahui ini panjangnya adalah A misalkan. Ya. Ya. Panjang sisinya A berarti ini juga A. Ini juga pasti A. Ini juga pasti A. Ini juga pasti A. Nah, berarti kan ke sini pasti A ya. Iya. Jadi ini A. Nah, berarti kita bisa cari bahwa luas dari pentagon ini itu sama saja dengan 5 kali dari luas segitiga ini, toh? Karena kongruen semua luasnya ini, sama semua ini. Nah, berarti kalau saya pengen cari secara umum, saya bisa narik garis tinggi dari titik sudut ini. Anggaplah ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Saya bisa narik garis tinggi dari sini. Berarti dia akan memotong tegak lurus di depan. Oh. Kalau dia memotong tegak lurus di depan, satu titik dari titik sudut kita menarik satu garis yang tegak lurus di sisi depannya, maka ini pasti setengahnya. Maka ini pasti akan sama panjang dengan ini. Iya. Ya, berarti ini panjangnya adalah A/2. Ini juga adalah A/2. Dan pasti besar kalau dia memotong di depannya sama panjang sisinya, maka sudutnya ini pasti garis ini juga sudutnya sama besar di sini. Berarti di sini adalah yang dia akan membagi dua sudutnya sama besar. Berarti di sini berapa jadinya? Berarti yang situ jadi 36. 36. Nah, berarti kalau kita pandang yang segitiga kecil ini toh. Ya. Ini kan kita bisa cari bahwa luas segitiga ini kan kita bisa cari tingginya. Alasnya kan sudah ada nih. Nah, A/2. Alasnya adalah ada. Tingginya itu adalah yang ini. Yang kecil ini. Anggaplah yang dari titik ke sini. Anggaplah di sini dia. Ya. Dia tahu? Mm-mm. Ini kan kita punya segitiga siku-siku tuh. Yang bentuknya seperti ini. Di sini adalah A. Di sini adalah D. Ini siku-siku. Di sini adalah 36. Tuh. Di sini adalah B. Di sini adalah panjangnya apa? A/2. Nah, kita kan pengen cari ini hanya. Iya. Kita bisa manfaatkan, bisa kira-kira yang bisa melibatkan sisi-sisi yang ketahui dengan sudut yang ada itu untuk mencari hanya kita bisa melibatkan apa kira-kira? Bisa pakai cos, sin atau tan. Sinus sih. Hati-hati. Kalau Yang di depan sudut kan opposite dengan adjacent yang diketahui itu. Berarti kita bisa gunakan apa? tangent. Tangen, betul. Kita bisa gunakan tangen bahwa tangen 36 itu sama dengan apa? Opposite adjacent berarti A/2 36 itu adalah A/2 dibagi ini tuh depannya dibagi H ya. Heeh. Depan per samping berarti A/2 dibagi dengan H. Nah, ini kan dia otomatis kan hanya bisa dapat tuh. Ya. Bisa juga gunakan yang sisi sini. Ini kan sudah bisa diketahui nih. 180. Berarti di sini sisanya 54 dong. Iya. Bisa juga gunakan dari sini bahwa tangen 54 itu sama dengan apa?
depannya 54, opposite-nya sudut 54 adalah H, adjacent-nya A/2, toh? Sama saja kan? Iya. A per A/2. Ini keduanya sama, terserah menggunakan yang mana. Berarti dari situ kalau kita pengen gunakan yang tangen ini ya, misalkan tangen 36, berarti kita bisa memanfaatkan bahwa ini ya, ini kan jadinya A/2H ya, berarti hanya itu kita bisa dapatkan kalau tangen 36 derajat itu sama saja dengan A/2H ya. Berarti hanya itu berapa itu? A/2 tangen 36 toh? Nah, kita dapat hanya tuh. Nah, sementara kan sudah ada tadi base-nya sudah ada, tingginya sudah ada. Berarti luas satu ini ya. Berarti kita bisa dapat luas poligonnya itu. Berarti luas pentagonnya, sorry. Kita bisa cari. Berarti luas pentagonnya itu misalkan ini ya. Regular pentagonnya itu sama dengan 5 kali luas segitiga ini toh. Berarti 5 kali setengah, alasnya adalah A, tingginya adalah ini gitu. A per 2 kali tan 36. 36 derajat. Ini jadinya berapa ini? A kuadrat per 4 ya. Per 4 tangen 36. Tuh. Nah, ini juga bisa juga memanfaatkan ini. Meskipun dia memberikan sedikit ini, tapi kalau dihitung hasilnya tetap sama. Atau ini juga sama saja bahwa ini kan hanya adalah tangen 54 bagi 2 tuh. Kalau kita menggunakan tangen 54, berarti ini sama saja bahwa luas regular pentagonnya itu sama saja dengan 5 kali setengah, alasnya adalah A. Kita manfaatkan ini di sini. Di sini kan hanya didapat berapa itu? Hanya itu adalah A tangen 54 per 2 ya. A tangen 54 per 2. Berarti ya kali hanya adalah A tangen 54 derajat per 2. Ini sama saja dengan, maksudnya ini 5 ya. Ini adalah 5A kuadrat tangen 54 derajat dibagi dengan 4. Jadi ini lebih umum lagi. Jadi kalau misalkan panjang sisinya 5 ya taruh saja, di plugin saja langsung. Dan kita akan memberikan hasil yang sama. Ini alternatif saja. Alternatif saja. Dan pendekatan ini berlaku untuk yang regular pentagon untuk segi N. Pendekatannya seperti itu. Sisa dilihat kalau misalkan dia 6 segi 6 beraturan, berarti kan kita pecah daerahnya itu menjadi 6 bagian. 6 bagian segitiga yang sama besar. Berarti kan alasnya ada, sudutnya pasti juga didapat. Jadinya sudut satu sisi segitiga itu adalah 60 derajat kalau dia segi 6. Dan seterusnya, pendekatan seperti itu. Nah, bisa kayak gitu. Ini saya cuma kasih alternatif bahwa kita bisa dekati dengan pendekatan yang tanpa melibatkan mencari setiap area. Kenapa ini penting? Karena kan repot juga kan segi 20. Kan mungkin kan dicari satu-satu areanya ya. Tapi basically sama hasilnya. Ya. Iya. Untuk yang pendekatan kedua kira-kira bisa ya? Iya. Memang kelihatan rumit, tetapi ini berguna pada saat dia apa namanya? Untuk yang regular pentagon yang bersisi N ya, sembarang. Jadi kalau ada N-nya bisa diganti ya. Ada satu soal yang menarik ya yang mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya ini. Oke. Ini saya ambil dari soal ujian
Atau dari sekolah mana ini ya? Nanti catatan ini saya akan share lagi. Oke. Nah, ini. Saya. Nah, ini lebih menantang lagi ini. Ya. Ya. Oh iya, wih. Ini kan lebih rumit lagi, tapi sebenarnya kelihatan rumit, tapi tidak juga kalau dipahami alurnya gitu. Oke. Jadi terkadang di soal yang untuk yang mungkin kalau sehari-harinya dipelajari itu yang kayak gitu tadi langsung saja, tetapi pada saat nanti ujian ya mungkin butuh analisis yang lebih mendalam, tidak langsung digunakan apa yang ada kayak seperdua dari BC kali sekian ya. Bisa jadi kayak gitu kombinasi-kombinasinya ya. Ya, ya. Kira-kira ada idenya tentang ini? Ada sedikit tapi masih masih mumet. Ya. Jadi saya kasih gambaran ya, nanti kita cocokkan ya pada saat pembahasan. Nah, ini kan yang mau dicari adalah area dari ABT ya, Oke. area yang shaded area ini. Berarti kan logik berpikirnya itu adalah ingat bahwa regular pentagon. Oke. Jadi ada sebuah segi lima beraturan, dia berada dalam sebuah lingkaran. Ya. Jadi itu pusat lingkarannya. Berarti kan kita bisa tahu bahwa oh ini kalau ini pusat lingkaran, berarti OA itu menyatakan jari-jari dong. Ya. OB juga jari-jari dong. Berarti panjang OB dengan OA itu sama. Berarti juga 7 dong. Hmm. Justifikasinya apa? Karena OA OB itu jari-jari. Karena dia regular pentagon, saya bisa cari dong berapa besar sudutnya ini. Ya. Nah, ingat tadi kalau dia regular pentagon, ya, kalau saya menarik garis ke sini lagi ya, kayak gini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Sama-sama 7. Berarti ini 7, ini 7, ini 7. Oh, berarti sudut ini sama dong dengan ini semua. Satu lingkaran penuh kan 360 tuh. Ya. Berarti kalau dari 5 Bagi bagi 5. 360 berarti satu bagian 72. 72, berarti 72. Oh. Udah? Nah, sekarang berarti luas yang OAB ini kan bisa didapat tuh. Segitiganya bisa dicari toh. Ah, Pasti dapat gunakan yang tadi menggunakan bagi sindal. 3. Nah, sekarang yang mau dicari kan ABT itu. Berarti luas ABT itu ya itu sama Ya. dengan luas segitiga yang besar toh. Oke, berarti luas Ya. segitiga besar itu adalah luas OAT dikurangi dengan apa? Luas segitiga ini nih, OAB. Oh. Ya. Nah, ini kan OAB kan pasti ini udah dapat nih. Ya. Sekarang yang masalah OAT. Nah, sekarang gimana idenya OAT? Kita lihat. Jadi karena AT ada apa ini dia bilangnya? TA itu adalah merupakan dia menyinggung ya. Ah, Jadi A itu titik singgung dari oke. lingkaran ini. Nah, berarti ini pasti tegak lurus. Jadi Oh, OA dan AT bagus. itu tegak lurus karena titik A merupakan Oke. titik singgungnya. Berarti Anda lihat OA itu segitiga apa? Siku-siku. Siku. Nah, Ah. berarti kita bisa gunakan alas kali tinggi, toh? Luasnya kan pasti dapat nih. Ya. Berarti luas OAT itu sama dengan setengah alasnya adalah AT, toh? AT Ini kan kali ada 7 tuh. 7. Nah, di sini sudutnya ada tuh. Kira-kira kita bisa gunakan apa untuk bisa mendapatkan sisi AT? Misalkan ini X. Bisa gunakan Ya. definisi apa kira-kira? Pakai tangen kah? Cos atau sinus? eh, Yang melibatkan sisi opposite Pakainya adjacent. opposite adjacent berarti tangent. Tangen, iya. Karena kalau sin dan cos itu dia melibatkan hypotenuse.
Nah, berarti kan dapat tuh, tuh. Berarti Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa oh ternyata tangen 72 itu sama dengan opposite-nya 72 adalah AT ya, ya X atau dibagi dengan adjacent-nya kan 7. 7. Nah, berarti X-nya itu 7 kali 7 tangen 72. Selesai. Ini Oh, pasti oh, dapat. Sisi AT-nya dapat, selesai sudah. Kan yang ditanya cuman luasnya doang. ah, Nah, dapat ah. tuh. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kelihatan soalnya kelihatan kompleks, tapi kalau dipahami alurnya dapat. Makanya Oh, petunjuknya ini. Jadi gunakan kombinasi dari setengah AB sin C dan trigonometri. Trigonometri yang dia maksud apa? Yang tangen tadi, gitu. hmm. Nah, itu. Ya, Ya. oke. Saya kira pertemuan kita malam Oh, ini oh ya Om, cukup itu ya. kalau semisal nggak Mhm, kepikiran pakai tangent, terus mhm. yang kepikiran malah pakai sine rule, pakainya si 72, si X per 72 sama dengan 7 per sisanya yang Betul. sisa Masih angle T. juga bisa. Apakah masih bisa? Bisa, karena ini kan dua sudut diketahui toh. 72 dan Heeh. 10 berarti kan sisa sudutnya sih berapa gitu. Bisa juga. Oh, oke, oke, oke. Jadi ini salah satu pendekatan. Nah, bisa Ya, juga pakai yang tadi gitu. Karena kenapa? Eh, Kalau pakai yang sin kan otomatis harus cari satu ekstra sudut yang dibutuhkan ya. heeh, ya, Tapi memberikan hasil yang sama. Bisa juga alternatif seperti itu. oke. Berarti semakin ini ada gambaran. Jadi kalau melihat sesuatu soal itu memang harus dilihat dari segala sisi. Kira-kira kalau kita gunakan ini, kira-kira apa yang tidak diketahui dari situ kita bisa apa yang bisa dieksplor gitu. Ya, Oke, saya rasa cukup ya. ya. Oh ya Eh, Om, aku ini? mau ngasih tahu minggu depan hari Kamis aku nggak bisa les, soalnya aku perform dari setengah 5 sampai jam 9 malam. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi eh, kalau Rebo gitu gimana Om? Oh bisa di digeser saja kalau memang nggak bisa kan. Kalau saya Oh, sih oke, kalau malam. oke, oke, oke. Ya, Oke, terima kasih ya. Nanti hasil ini pembahasan kita malam ini saya akan share ya. Kemudian oke. rekamannya juga saya akan share juga. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Nggak ada, jelas Ya. semua. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.